Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rinaldi Ramli, biasa dipanggil Aldi dari Teknik Geologi ITB Angkatan 2018. Nah, pada kali ini saya akan berbicara tentang potensi geotermal kaitannya dengan peningkatan kebutuhan energi. Bicara tentang energi, kita semua tahu energi itu berperan penting untuk menopang keberjalanan kehidupan. Misalnya energi listrik. Energi ini menjadi sangat penting karena hampir semua peralatan yang kita gunakan bersumber dari listrik. Dari perabotan rumah tangga, alat transportasi, bahkan dalam skala yang lebih besar seperti industri. Terkait penggunaan energi listrik, kalian tahu nggak sih seberapa besar pemakaian energi listrik per orang di negara kita? Bisa kita lihat dari gambar statistik di kiri, peningkatan kebutuhan energi per tahunnya terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi di Indonesia. Pada tahun 2019, penggunaan energi listrik per orang mencapai lebih dari 8.000 kWh. Nah, dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, bisa kita lihat infografis di sebelah kanan, Indonesia lebih kecil dari negara Amerika dan Arab Saudi. Untuk energi listrik, energi ini tidak tercipta secara sendirinya. Energi ini berasal dari sumber energi lain. Yang bisa kita lihat dari infografis di bawah, berasal dari gas, minyak, hidroelektrik, batu bara, dan lain-lain. Nah, kebutuhan energi di dunia ini masih sangat tergantung terhadap bahan bakar fosil. Tapi yang ingin saya titik beratkan, yang ingin saya bahas selanjutnya adalah terkait dengan energi terbarukan berasal dari geotermal, yang sampai saat ini pemanfaatannya hanya 1% saja. Masuk ke geotermal, teman-teman mungkin sebelumnya banyak yang belum tahu geotermal ini berasal dari bahasa Yunani. Geo yang artinya bumi dan termos yang artinya panas. Sehingga geotermal ini diartikan panas bumi atau energi yang berasal dari dalam bumi. Nah, energi geotermal ini adalah energi panas yang terkandung dalam fluida air yang kedalamannya lebih dari 1 km di bawah permukaan bumi. Dalam hal ini, panas itu merambat dari dalam bumi atau bisa kita sebut heat source dan menuju ke permukaan atau bisa kita sebut heat sink. Proses penghantaran dalam sistem ini melibatkan fluida termal yang dalam perjalanannya fluida tersebut terperangkap dalam suatu formasi batuan. Formasi batuan ini kita sebut sebagai reservoir. Nah, letak reservoir ini berada di antara sumber panas atau heat source dan daerah tampungan panas atau heat sink. Dilihat dari geomorfologi Indonesia, Indonesia terletak di Ring of Fire atau cincin api, sehingga banyak pegunungan api yang tersebar mulai dari Sumatera, Jawa, Maluku, mungkin hingga Ambon. Nah, dari kenampakan geomorfologi tersebut, Indonesia geotermalnya dibagi menjadi dua, yaitu sistem geotermal non-vulkanik dan vulkanik. Apabila geotermal tersebut melibatkan uap air atau fluida air untuk menghantarkan panas, geotermal tersebut disebut sebagai hidrotermal. Nah, komponen hidrotermal antara lain ada sumber panas, reservoir dengan fluida termal, daerah resapan atau recharge, dan daerah luahan atau discharge. Nah, pemanfaatan geotermal atau dalam kasus ini hidrotermal bisa secara langsung dan tidak langsung. Yang secara langsung bisa kita lihat di video sebelah kiri, yaitu orang-orang sekitar memanfaatkan panas bumi bisa menjadi pemandian air panas dari uap air yang keluar. Dan pemanfaatan secara tidak langsung artinya perlu diolah terlebih dahulu panas bumi untuk menjadikan energi listrik. Kalau di sebelah kanan, sebuah industri dengan prinsipnya itu sebenarnya sederhana, yaitu panas dari dalam bumi, uapnya itu untuk memutar turbin. Turbin tersebut memutar dan akan menggerakkan generator yang akan menghasilkan listrik. Nah, hasil uap yang tadi kemudian didinginkan kembali dan kembali menjadi air. Air tersebut dimasukkan kembali ke dalam bumi sehingga energi ini akan terus terbarukan dan tidak akan habis. Perlu kalian ketahui, 40% potensi geotermal dunia itu ada di Indonesia. Kurang lebih ada 300 titik yang sudah ditemukan oleh para peneliti kita.
Tetapi sayangnya yang baru dimanfaatkan hanya 5%. Hal ini tentunya ada penyebabnya. Hambatan pengembangan energi terbarukan geotermal salah satunya adalah karena aturan dari pemerintah kita sendiri. Kurang lebih ada 80% potensi geotermal yang ada di Indonesia ini berada pada daerah gunungan yang merupakan kawasan cagar alam. Jadi kita tidak bisa serta-merta untuk membangun pengembangan energi terbarukan di sana. Nah, hambatan lainnya adalah kurangnya infrastruktur yang dapat membantu untuk pengembangan energi di sana. Selain itu, mahalnya pengembangan awal untuk membangun pengembangan energi geotermal juga salah satu hambatan kenapa negara kita belum bisa membangun energi terbarukan geotermal. Seperti itu. Maka dari itu, perlunya peran dari kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah sebagai pembuat aturan untuk membantu mengembangkan energi terbarukan geotermal ini demi kebermanfaatan dan kesejahteraan yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.